Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, Polo, di video yang kemarin aku udah memperkenalkan drama berjudul Flex X Cop. Nah, kali ini aku bawa drama lagi yang kali ini juga nggak kalah menarik. Judul Inggrisnya adalah Nothing Uncovered. Nah, ini menariknya kenapa? Langsung kita mulai. Satu tokoh yang perlu kita perhatikan di drama ini bernama So Jong Won, yang merupakan seorang reporter dan juga seorang jurnalis. So Jong Won ini bekerja di perusahaan bernama KBM dan dia juga menjalankan satu program bernama Nothing Uncovered. Dan acara yang dia bawakan ini kesannya agak kayak Mata Najwa. Jadi kalau misalnya ada kejadian-kejadian yang perlu diekspos kepada publik atau ada hal-hal yang mungkin ada kecurigaan kayak korupsi kayak gitu itu. Nah, programnya ini membahas hal-hal seperti itu di dalam drama. Menariknya, So Jong Won ini udah menikah dengan seorang laki-laki yang merupakan anak dari keluarga konglomerat. Cowoknya ini bernama Sol Woo-jae dan bekerja sebagai penulis novel. Dan sama kayak drama-drama Korea lainnya, tentunya hubungan antara So Jong Won dan juga Sol Woo-jae ini tidak disetujui dari pihak laki-laki. Karena dari pihak laki-laki yang konglomerat ini, mereka itu pengennya anaknya itu nikah dengan keluarga yang sama konglomerat gitu. Tapi karena Sol Woo-jae itu begitu suka dan juga dia itu benar-benar pengen nikah, akhirnya mereka itu nikah. Tapi tentunya orang tuanya dari si keluarga laki-laki ini nggak merestui sepenuhnya. Jadi kayak masih agak salty gitu loh istilahnya. Jadi lebih tepatnya bukan direstui tapi diizinkan nikah gitu. Tapi untungnya setelah menikah mereka berdua itu kehidupannya lumayan harmonis. Meskipun kalau misalnya mereka itu pergi ke keluarga yang laki-laki, ayah mertuanya itu masih agak sinis. Tapi di luar itu mereka berdua itu masih bahagia. Nah, ceritanya itu mulai menarik di sini. So Jong Won suatu hari itu membawakan satu topik di program Nothing Uncovered. Topik yang dia bawa merupakan sebuah dugaan kolusi dari anggota dewan bernama Mo Hyung-taek. Acaranya ini berhasil dibawakan dan tentunya diakibatkan programnya ini anggota dewan bernama Mo Hyung-taek ini jadi lumayan ngamuk. Kayak sebel banget sama programnya gitu. Kayak berani-beraninya sebuah program itu mau menghalangi masa depan seorang dewan. Kesannya kayak gitu. Sehingga anggota dewan bernama Mo Hyung-taek pun dia pun pingin melakukan balas dendam kepada So Jong Won ini. Dan tentunya untuk membawakan program kayak gini kan kamu butuh kayak informan ataupun seorang mata-mata untuk memberitahu sebuah info-info yang perlu kamu ketahui ya toh. Dan tentunya nggak mungkin juga untuk So Jong Won bisa mencari semua info kayak gini. Kalau bisa ya wis jadi polisi ya toh. Dan So Jong Won ini punya satu informan yang dia sendiri nggak tahu identitas jelasnya apa sebenarnya. Jadi So Jong Won ini tahu informan ini dan informan ini ngasih informasi, tapi nggak tahu siapa ini informan. Nah, masalahnya beberapa hari setelah program Nothing Uncovered ini membahas masalahnya Mo Hyung-taek, tiba-tiba So Jong Won ini dihubungi sama informannya dan informannya ini bilang kalau dia ini tahu sebuah informasi tentang kasus yang lain. Dan informannya ini memberikan satu alamat kepada So Jong Won. Nah, sehingga So Jong Won berangkat ke tempat itu. Nah, sesampainya di situ ternyata ada noda darah. Tentunya So Jong Won meskipun agak takut dia ngikutin ini darah dari mana gitu. Dan ternyata di jendela itu ada satu jasad yang hampir kayak mau jatuh keluar karena ini jendelanya jendela apartemen gitu. So Jong Won yang melihat itu langsung lari dan pergi memegang jasadnya. Tujuannya di sini sebenarnya agar jasadnya itu nggak jatuh keluar gitu. Tapi masalahnya So Jong Won ini kan nggak pakai kayak sarung tangan ataupun apapun. Jadi bisa dibilang So Jong Won ini melakukan sentuhan secara langsung ke jasadnya. Dan setelah itu So Jong Won itu sadar kalau ini merupakan sebuah jasad. Dan akhirnya dia itu telepon salah satu temannya yang berprofesi sebagai polisi yang bernama Kim Tae-hun. Langsung temannya So Jong Won yang berprofesi polisi ini datang ke tempat dan meminta rekan kerjanya polisi-polisi lain untuk memeriksa ataupun menginvestigasi lebih lanjut TKP-nya. Sementara itu So Jong Won ini dipindahkan ke kantor polisi untuk melakukan interogasi ataupun kayak ditanya-tanyai apa yang terjadi, kok bisa kamu sampai ke situ gitu. Dan tentunya So Jong Won ini juga ditanya berulang kali, kok bisa kamu ada di tempat itu dan kenapa kamu memegang jasadnya secara langsung. Dan tentunya karena So Jong Won ini pertama kalinya melihat jasad, dia pun kayak shock dan trauma toh. Tapi tidak lama setelah itu, anggota dewan yang pernah dia blow up di Nothing Uncovered itu, anggota dewan bernama Mo Hyung-taek itu tiba-tiba datang dan bilang bahwa korban yang meninggal alias jasadnya ini merupakan asisten rumah tangganya dan bernama Bu Jin. Sehingga Mo Hyung-taek ini juga ada rasa untuk balas dendam. Sehingga Mo Hyung-taek itu bilang kayak gini, ini bisa jadi merupakan perbuatannya So Jong Won. Kalau kita pikir baik-baik,
Lihatan, mana ada orang bakal ke TKP dan memegang jasad secara langsung. Nah ini udah gitu dia merusak TKP-nya. Ada kemungkinan pelakunya ini Sojongon. Dan ini juga disampaikan ke media. Dan dalam kondisi seperti itu, karena Sojongon ini pernah melihat jasad seseorang secara langsung, dia ini membutuhkan sebuah terapi psikologi. Dan tentunya dia itu nggak bisa langsung sembuh dari 1 kali sesi dan membutuhkan berulang kali sesi. Dan lebih parahnya lagi, setelah kejadian ini, dia itu mulai menerima SMS-SMS yang mengganggu dirinya. Tapi ada satu SMS yang memikat perhatiannya Sojongon. SMS-nya itu kayak gini. Sojongon, daripada kamu berusaha mencari tahu tentang kasus-kasus lain, kenapa sih kamu nggak berusaha mencari tahu tentang suamimu dulu? Bayangkan. Memang itu agak teringat, tapi Sojongon tidak terlalu memperhatikan. Sampai-sampai 1 bulan setelah itu, Sojongon ini menerima SMS yang isinya mirip dengan pesan yang dia terima 1 bulan yang lalu. Masalah suaminya itu. Jujur, Sojongon itu nggak terlalu terpengaruh karena hubungan antara Sojongon dengan suaminya itu lumayan baik. Kalau sampai sini sebenarnya nggak apa-apa. Tapi setelah itu, Sojongon ini mendapat 1 telepon ataupun panggilan. Waktu diangkat, ternyata orang yang nelpon Sojongon ini bernama Cha Eun-se yang merupakan seorang selebriti. Artis bernama Cha Eun-se ini bilang gini kepada Sojongon. Ini aku ada 1 info yang pengen aku beritahu ke kamu. Yuk ketemuan di apartemen. Di sini awalnya Sojongon itu mikir kalau Cha Eun-se ini mau membagikan informasi ataupun kayak sisi buruknya tentang Mo Hyung-taek. Karena ada info yang bilang bahwa Cha Eun-se ini merupakan baby sugarnya Mo Hyung-taek. Jadi Sojongon pikirnya, oh aku bakal dapat info lebih lagi tentang anggota dewan bernama Mo Hyung-taek ini. Akhirnya Cha Eun-se sama Sojongon ini ketemuan di rumahnya Cha Eun-se. Tapi yang agak menarik adalah waktu Sojongon ini masuk ke dalam apartemennya ini bisa dibilang penuh dengan novel tulisan suaminya ataupun novel yang dibuat sama suaminya itu. Sojongon mikir, oh Cha Eun-se ini ngefans sama suamiku toh. Oh bisa jadi. Yuk ikut bangga ya toh. Sehingga Sojongon tanya, Cha Eun-se, kamu suka ini ya baca novel suamiku ya? Cha Eun-se bilang kayak gini, enggak sih, aku gak terlalu suka baca novel, tapi aku suka sama Uje-nya. Awalnya Sojongon itu ngiranya kayak suka sama Uje dalam artian kayak masih ngefans sama penulis novelnya. Sehingga Sojongon bilang, oh ya makasih gitu. Cha Eun-se gak membiarkan hal ini berakhir seperti itu. Tiba-tiba Cha Eun-se itu bilang kayak gini, kamu gak denger tak apa yang aku sampaikan? Aku itu suka sama Uje. Aku itu cinta sama Uje. Dan Uje juga cinta kok sama aku. Bilang kayak gitu. Jongon yang mendengar itu langsung tanya kembali kepada Eun-se. Eun-se menjawab pertanyaan ini seperti ini. Ya kamu tanya lah sama suami kamu kalau dia selingkuh atau enggak. Ya mungkin suami kamu enggak bakal ngaku sih. Tapi kamu kan tugasnya reporter ya toh. Ya udah. Mungkin ini bisa jadi PR buat kamu sebagai reporter untuk nyari bukti. Hahaha. Dan setelah itu, Cha Eun-se juga bilang kepada Sojongon kalau dirinya merupakan orang yang mengirimkan SMS kepada Sojongon. Sudah gitu, Cha Eun-se ini bilang kayak gini. Uje itu loh sebenarnya udah janji mau nikahin aku setelah nyerahin kamu. Tapi sampai bulan ini, kamu masih belum dicerai ya. Makanya aku ngirim SMS lagi ke kamu. Dan bahkan Eun-se ini menunjukkan 1 foto dan bilang kepada Sojongon, ini loh, foto anaknya suami kamu di perut aku. Kayak gitu. Nah tentu mentalnya Sojongon itu lumayan terganggu sama apa yang disampaikan sama Cha Eun-se. Sehingga di perjalanan pulang dia itu nyoba telepon Uje dan tanya, kamu pulang jam berapa? Di hari itu Uje bilang kalau dia itu harus lembur karena kerjaannya. Keesokan harinya sebenarnya Sojongon ini ada 1 sesi terapi untuk psikolognya. Tapi karena dia itu jadi kayak merasa gak enak, dia itu pengen nyobain buntutin suaminya. Dan setelah dibuntutin, suaminya ini pergi ke dokter kandungan. Dan tentunya Sojongon jadi lebih khawatir lagi dan juga semakin was-was ya toh. Sojongon memutuskan untuk pergi lebih dekat lagi untuk mencari tahu lebih dalam gitu. Nah tapi waktu dia mau masuk ke klinik, dia ini mulai dikenali sama orang-orang yang ada di klinik itu. Sehingga mau gak mau Sojongon batal untuk membuntuti dan memutuskan untuk pergi sesi terapinya. Dan memutuskan untuk pergi ke klinik psikolognya. Dan kebetulan tempat dia menerima terapinya ini habis pindah ke tempat bernama Leader Palace. Dan namanya itu Leader Palace 1401 alias unit 1401 gitu. Jongon sangat menyayangkan dia gak berhasil buntutin suaminya. Tapi ya karena dia membutuhkan sesi terapi untuk membebaskan dirinya dari trauma, dia masuk ke tempat terapinya ini ke unit 1401. Tapi setelah masuk, ruangannya itu agak gelap dan Sojongon ini melihat
kayak sebuah sosok yang kelihatan seperti perempuan yang kelihatannya itu kayak udah pingsan, kayak meninggal gitu, kayak terkapar gitu. Dan untuk memastikan lebih lanjut, So Jong Eun ini melihat mukanya, siapa ini cewek. Dan ketika dilihat, ternyata cewek yang terkapar di situ adalah cewek yang baru dia temui 24 jam yang lalu, yaitu Cha Eun-se. Dan di kondisi seperti itu, tiba-tiba So Jong Eun ini menerima satu panggilan lagi. Dan ketika diangkat, ternyata atasannya bilang kalau dia itu bakal dinaikkan jabatan untuk menjadi pembawa acara berita jam 9. Nah, by the way, salah satu impiannya So Jong Eun adalah menjadi pembawa berita acara jam 9 ini. Dan mendengar itu, tentunya So Jong Eun gak mau terhasut dengan masalah lain. Secepat mungkin dia itu keluar dari tempat itu dan turun melalui tangga. Nah, pas turun, dia ini papasan sama salah satu suster tempat terapinya. Dan susternya bilang, oh maaf ya, sebenarnya kita itu pindah ke 1201 bukan 1401. Maaf, saya salah kirim pesan. Setelah itu, lanjutannya itu bisa polo-polo tonton sendiri di Nothing Uncovered. Nah, ini menariknya gini. Apakah suaminya itu benar-benar selingkuh? Dan apakah So Jong Eun itu bakal berhasil untuk membebaskan dirinya dari gugatan-gugatan yang sekarang lagi muncul di media itu? Jadi buat polo-polo yang suka drama yang benar-benar penuh dengan drama, kayaknya ini merupakan drama yang bakal cocok banget. Jadi buat polo-polo yang tertarik, jangan lupa cobaan tonton Nothing Uncovered. Oke, jadi video kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.